Halo, selamat datang. Kali ini saya akan coba memperkenalkan fitur baru aplikasi buku Aspon, di mana pada versi 1.0 maksudnya 1.7.0 itu ada penambahan fitur backup data dan restore data. Jadi fitur ini memungkinkan Anda untuk mengambil atau mengamankan data data kasbon Anda di handphone lama. Mungkin misalkan kayak ingin dipindahkan ke handphone yang baru atau apapun itu, Anda bisa menggunakan fitur ini. Mari langsung saja. Caranya, kita masuk ke menu backup data di sini. Tunggu sampai proses memuatnya selesai. Bentar, agak nge-lag. Bentar, belum. Jadi pada bagian sini, bentar, ini agak nge-lag. Oh ya. Jadi pada bagian halaman ini ada informasi ya, belum ada file backup yang yang mengartikan bahwa Anda belum pernah melakukan backup data sama sekali. Terus untuk melakukan backup data caranya cukup mudah. Anda cukup tekan tombol buat backup sekarang. Kemudian jika Anda butuh petunjuk atau panduan bagaimana cara melakukan backup dan restore, Anda bisa mengklik tombol cara melakukan backup dan restore. Nanti akan ada video yang disajikan sebagai petunjuknya. Kurang lebih seperti itu. Oke, jika sudah, maka langsung klik saja di sini. Ada konfirmasi seperti ini, langsung ya saja. Oke, di sini setelah Anda melakukan eh, backup data, di sini ada informasi tentang lokasi backupnya di mana. Jadi file atau data backupnya diletakkan di folder download buku Kasbon backup. Di sini ada sedikit catatan. Jadi file ini digunakan untuk pemulihan data di perangkat lain. Simpan di tempat aman atau unggah ke cloud storage jika perlu ya. Bisa ke Google Drive atau OneDrive atau apapun itu ya. Kayak gitu. Di sini ada informasi backup terakhir itu kapan kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gini ya. Ini contohnya 18 Desember 2025 pukul 2 siang ya kurang lebih. Terus di sini ada informasi ukuran file backup yang Anda buat berapa kayak gitu. Terus ini nama file backupnya kurang lebih kayak gini. Ini file backupnya berekstensi .buku kasbon ya. Jadi ini Bambang, ini nama tokonya atau nama nama apa namanya yang Anda inputkan di pengaturan itu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi fitur backup ini ada satu catatan sebenarnya. Jadi ketika Anda melakukan penambahan data di sini, misalkan ada penambahan data baru gitu ya, data kasbon atau apapun itu, atau Anda melakukan transaksi di dalamnya, itu ketika ada perubahan seperti itu, dipastikan Anda selalu memperbaharui data backupnya kayak gitu. Kalau rekomendasi dari saya sih, Anda lakukan pembaharuan backup data ini setiap harinya gitu, atau di sore hari atau di pagi hari kayak gitu. Tinggal klik aja pembaharui backup data ini, nanti akan muncul informasinya. Tadi kan pukul 14.51 ya, sekarang sudah berubah jadi 14.53. Nah ini jadi ketika ada perubahan data atau apa, itu datanya akan langsung masuk ke backup. Takutnya atau apapun itulah, ada kejadian atau sebuah kejadian apa gitu, aplikasinya ke reset atau apa, kamu masih tetap punya file backupnya kayak gitu. Jadi pastikan tombol perbarui backup ini ditekan tiap hari kayak gitu. Jadi setiap ada perubahan data saja. Nah, untuk lokasi data sendiri itu Anda dapat lihat melalui aplikasi file manager ya. Kurang lebih kayak gitu di sini di memori. Terus di memori masuk ke folder download, terus buku kasbon, lalu backup. Nah, di sini ada file backup Anda kayak gitu, file backup kasbon Anda di sini kayak gitu. Jadi pastikan
Anda melakukan pembaharuan backup itu setiap hari. Saya sarankan seperti itu. Untuk info.txt ini Anda bisa abaikan saja. Dan yang Anda coba pindahkan, misalkan ingin pindah ke handphone baru, cukup satu file ini aja yang dipindahkan, kayak gitu. Kurang lebih. Oke, cukup sekian ya untuk proses backup datanya. Kita akan coba lanjut bagaimana cara merestore datanya. Kita coba pindah handphone dulu. Oke, langsung lanjut ke proses restore data. Bagaimana cara memulihkan data berdasarkan file backup yang sudah kita buat. Kayak gitu. Ini saya sudah pindah handphone dengan aplikasi buku kasbon yang segar. Yang masih kosongan gitu. Ini tinggal lanjut saja. Aduh, ini handphonenya agak nge-lag. Bentar, agak nge-lag nih handphonenya. Lanjut, 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 lanjut. Nah, pada bagian ini akan ada dua opsi nih. Ketika Anda ingin memulai memulai menggunakan data baru, Anda Anda bisa menekan tombol mulai baru di sini kurang lebih ya sama kayak yang sebelumnya ya. Oke, tapi kita tidak akan mencoba yang ini. Kita akan coba opsi yang bawah, sudah mempunyai data. Nah, pada bagian ini Anda bisa pilih file .buku kasbon yang sebelumnya sudah di backup. Tinggal klik pilih di sini. Oke, nah kebetulan untuk file backupnya saya letakkan di folder di memori, terus di folder dokumen, kayak gitu. Nah ini file backup yang tadi dibuat sebelumnya ya. Nah ini kan aplikasi segar gitu ya, segar kosongan belum ada data. Nah ini kita kan melakukan restore database atau data backup dari handphone yang sebelumnya ke handphone yang baru kayak gitu. Nah, di sini ada konfirmasi apakah Anda yakin ingin merestore atau memulihkan data dari file ini kayak gitu. Nah, ini ukuran ada informasi ukuran file backupnya ya. Nah, ini tinggal restore saja. Nah, di sini ada notifikasi di atas tadi. Nah, muncullah seperti ini. Nah, itu data yang ada di handphone sebelumnya ini sudah berpindah ke ke handphone yang baru kayak gitu. Nah, di handphone yang baru ini ulangi proses backup tadi ini setiap harinya. Jadi di handphone baru ini kan belum memiliki file backup ya. Jadi kalau misalkan belum memiliki file backup ini tinggal ulangi step yang sebelumnya kayak buat backup dulu buat backup, nanti muncul lagi kurang lebih kayak yang langkah-langkah di awal tadi ya. Nah, di sini ada informasinya lagi. Terus ketika ada penambahan data atau perubahan data atau apapun itu, perbaharui datanya itu data backupnya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Aduh, baterainya habis. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk panduan mengenai fitur backup data dan restore data di aplikasi buku kasbon. Oke, terima kasih. Cukup sekian.